Oke, selamat malam Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Sambil kita menunggu, kita akan mulai dulu pada malam hari ini. Kita awali dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa dan menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat malam, Coach Jos, Pak Yelin, Mas Ambo juga. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan membaca bacaan pada hari ini. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan sharing-sharing seperti biasa ya. Nah, pertama kita akan baca dulu dari Katekismus Gereja Katolik nomor 65. Artikel yang pertama mengenai wahyu Allah. Yesus Kristus, perantara dan pemenuhan seluruh wahyu. Dalam sabdanya Allah telah mengatakan segala-galanya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1-2. Kristus Putra Allah yang menjadi manusia adalah sabda Bapa yang tunggal, yang sempurna, yang tidak ada taranya. Dalam Dia Allah mengatakan segala-galanya dan tidak akan ada perkataan lain lagi. Hal ini ditegaskan dengan jelas oleh Santo Yohanes Salib dalam uraiannya mengenai Ibrani 1 ayat 1-2. Sebab Ia menganugerahkan kepada kita anaknya yang adalah sabdanya. Allah tidak memberikan kepada kita sabda yang lain lagi. Ia sudah mengatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu itu, karena yang Ia sampaikan dahulu kepada para nabi secara sepotong-sepotong, sekarang ini Ia sampaikan dengan utuh. Waktu Ia memberikan kita seluruhnya, yaitu anaknya. Maka barang siapa sekarang ini masih ingin menanyakan kepadanya atau menghendaki darinya penglihatan atau wahyu, ia tidak hanya bertindak tidak bijaksana, tetapi ia malah mempermalukan Allah. Karena ia tidak mengarahkan matanya hanya kepada Kristus sendiri, tetapi merindukan hal-hal lain atau hal-hal baru. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini juga, nanti di bagian 1 oleh Coach Jos. Saya ulangi lagi yang bagian terjemahannya, yang bagian interpretasinya. Sejak Ia menganugerahkan kepada kita anaknya yang adalah sabdanya, Allah tidak memberikan kepada kita sabda yang lain lagi. Ia sudah mengatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu itu, karena yang Ia sampaikan dahulu kepada para nabi secara sepotong-sepotong, sekarang ini Ia sampaikan dengan utuh, waktu Ia memberikan kita seluruhnya, yaitu anaknya. Maka barang siapa sekarang ini masih ingin menanyakan kepadanya atau menghendaki darinya penglihatan atau wahyu, ia tidak hanya bertindak tidak bijaksana, tetapi ia malah mempermalukan Allah.
karena ia tidak mengarahkan matanya hanya kepada Kristus sendiri, tapi merindukan hal lain atau hal-hal baru. Ini dari Katekismus Gereja Katolik nomor 65. Kemudian kita akan membaca, ya kan saya bacakan aja. Ini kita dari kitab Keluaran bab 2, sisa bab 2, dan kemudian dilanjutkan sebagian bab 4 hingga bab 4. Jadi pembahasannya dibagi secara garis besar bab 3 dan bab 4. Untuk bab 2 hanya sedikit saja, hanya 3 ayat. Orang Israel ditindas di Mesir dan kelahiran Musa. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya,
Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu pada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Demikian, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, ini bacaan yang cukup panjang, kira-kira berisi 43-45 ayat. Bercerita 2 minggu lalu kita sudah sampai pada membahas keadaan Mesir. Saat itu Musa yang lari dari Mesir dan kemudian ia menikah punya anak, dan saat ini Musa melihat pertama kali di bab 2, Musa melihat semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Dan kemudian Musa mendekati semak duri itu dan ternyata itu adalah perwujudan Tuhan yang menjelma di situ, dan itu menandakan panggilan Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan sendiri ingin membebaskan umatnya dari tanah Mesir. Sebab Tuhan sudah mendengarkan seruan mereka
bahwa penderitaan mereka sungguh berat oleh perbudakan Mesir. Tetapi beberapa kali kita dapat melihat di bab 3 dan juga di bab 4 bahwa Musa itu ada sedikit minder ya. Dia tidak percaya, lah aku tuh siapa Tuhan, kenapa engkau memilih aku? Bahkan dia sendiri yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan di kemudian ada beberapa percakapan antara Tuhan dengan Musa sampai pada akhirnya Tuhan marah karena Musa terlalu banyak alasan gitu ya, terlalu banyak alasan bahwa dia sudah diberi tongkat dan ular, kemudian diberi tanda dan mujizat. Itu di bab 4 tadi, bab 4 ayat 5 sampai ayat 9. Sudah diberi tanda dan mujizat, dan kemudian Tuhan sendiri mengabulkan permohonan Musa untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir Musa meminta, lah saya aja tidak pandai bicara. Di ayat 10, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman atau sejak saat itu juga kepada Musa, dia pun juga tetap tidak pandai bicara. Tapi Tuhan kembali berfirman, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau yang harus kau katakan. Jadi Tuhan sendiri yang sudah memberikan jaminan kepada Musa. Tapi Musa alasan lagi, utuslah aja lah kiranya siapa saja yang patut engkau utus. Dan kemudian Tuhan murka dan menunjuk Harun kakaknya sebagai juru bicara Musa. Dan inilah bagian dari perutusan Musa. Kiranya dari bab 2 ayat 23 hingga bab 4 ayat 17 ini sudah menjadi ayat yang atau perikop yang sangat familiar dengan kita semua. Banyak juga filmnya di YouTube ataupun dulu waktu sekolah minggu gitu kan. Saya ingat masih ada cuplikan-cuplikan untuk lebih jelasnya. Maaf. Jadi saya ada panggilan sebentar. Oke, jadi dari perikop ini kita bisa belajar atau mendalami tentang perutusan Musa. Dan kemudian silakan mungkin ada sharing, kesaksian atau pertanyaan, apa yang bisa kita pelajari dari Musa, apa juga yang bisa kita pelajari dari percakapan antara Musa dengan Tuhan, atau dapat juga di-sharingkan yang lain, atau memberikan kesaksian, atau mau bertanya. Silakan Ibu Bapak, ini kita ada waktu untuk pengendapan dulu ya sebelum sharing. Ya, silakan Mas Kris. Oh iya.
Ya, saya melihat perikop ini tuh, pengalaman yang dialami Musa itu sangat sangat luar biasa ya, di mana Tuhan itu bisa audible, bisa ngobrol langsung gitu. Saya membayangkan Tuhan kalau seandainya bisa bicara langsung sama Tuhan itu, eee, justru takut ya mau ngomong apa ya, wong dia udah tahu segalanya gitu loh, tanpa saya bicara pun dia ngerti. Nah, seperti yang di perikop itu kan bilang kan, ada ayat yang bilang, eee, kesusahan bangsa Israel itu pun sudah sampai ke Tuhan gitu loh. Ya Tuhan Tuhan itu udah tahu gitu tanpa kita bicara, dan ternyata, eee, dan yang saya tangkap ya Tuhan itu memperhatikan, persoalan kita meskipun meskipun kita tidak, memberitahu gitu. Tapi ya walaupun Tuhan tahu, tapi Tuhan juga apa ya, ingin berkomunikasi langsung. Nah, itu rendah hatinya Tuhan juga sih. Gitu. Mau mau masih tetap mau berkomunikasi sama kita. Nah, hal kedua yang sedikit apa namanya ya? Saya membayangkan eh, Tuhan berkata yang tadi itu, "Aku adalah aku," gitu. Kayak suatu penegasan yang luar biasa sekali. Dan mungkin kira-kira ada hal lain nggak yang bisa ditangkap dari perkataan Tuhan ketika Tuhan memberitahu ya ya aku adalah aku gitu. Apakah itu mungkin menunjukkan ya udah dia Tuhan satu-satunya, eh, keesaan dia sebagai Tuhan ke Musa ngasih tahu seperti itu, atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Mungkin ada tanggapan tentang itu? Udah itu aja, terima kasih. Ya, sangat terima kasih Mas Kris ya. Jadi memang terkait terkait aku adalah aku itu nanti akan disampaikan dengan panjang lebar dan jelas oleh Kojos dalam satu bahasan sendiri nanti di sebentar aku buka ayatnya dulu. Terutama mengenai ayat ini ya, ayat 13 ayat 14 mengenai pertanyaan mengenai identitas identitas Tuhan, siapakah Tuhan kita itu gitu ya. Nah, itu menjawab nanti dengan segala pengetahuan teologinya Kojos ya akan dikeluarkan semua gitu Mas Kris. Tapi kira-kira aku adalah aku itu tentu bagi kita jawabannya tidak tidak jelas ya, aku adalah aku gitu. Terus siapa siapa kamu gitu. Nah, um, tapi dari sini kita bisa bisa melihat bahwa um, memang mengenai kealahan ataupun keesaan atau karena itu sangat keakuannya itu mendapat apa ya seperti seperti ada penegasan atau ada mendapat spot sendiri gitu ya dalam dalam ayat ini, bahkan dalam perjanjian lama kita tidak tidak pernah diberikan sebagai sosok gambaran Tuhan. Di perjanjian baru ada Yesus, perjanjian lama kita refernya ke siapa kan tidak ada. Nah, tapi kira-kira ini akan lebih didetailkan lagi nanti oleh Kojos, Mas Kris. Jadi jangan khawatir, aku adalah aku nanti akan ada bagiannya sendiri. Tapi memang ini sangat menarik sih memang. Bahkan itu juga apa ya yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kita semua hingga saat ini, Tuhan kita itu ada berapa sih? Tuhan kita itu Tuhan itu apa sih? Bahkan untuk merangkai pertanyaannya aja kadang-kali bingung dan nggak jelas juga gitu. Oke, Yes, thank you. bener Mas, makasih ya untuk ininya. Itu pertanyaan klise juga sih saya jadi ingat pertanyaan klise itu yang ditanyakan sama anak saya itu, anak masih kecil itu. Dia bilang kan, Tuhan itu siapa? Kenapa nggak kelihatan? Hmm. Terus dia ada di mana? Hmm. Pertanyaan-pertanyaan yang simpel yang kita berpikir untuk apa ya? Saya bingung untuk menjelaskannya gitu. Ya. Eh, Sampai hal yang sederhana, agama itu untuk apa? Terus ya hal-hal yang mendasar itu kadang-kadang kalau saya
ya udah pokoknya itu kalau waktu kecil gitu ya, nggak sekritis itu. Padahal menurut saya sih penting untuk tahu hal yang mendasari definisi-definisi itu tuh apa gitu. Ya, Gitu. Ya udah gitu. Terima kasih kalau ada penjelasannya sangat membantu sekali. Terima kasih ya. Kojo. Terima kasih Mas Kris, memang benar ya. Demikian juga dulu ketika kecil pun juga kita senantiasa bertanya mungkin Tuhan itu sebuah jabatan atau bukan, atau bagaimana mengenai ketuhanan itu. Dan kalau tidak ada jawaban yang apa ya memuaskan atau rasional, justru itu yang akan apa ya seperti dasar imannya itu yang kita pertanyakan gitu. Oke, terima kasih Mas Kris atas spotlight-nya dari ayat ini. Ini adalah bahasan yang cukup besar nanti pada sesi malam hari ini. Salah satu yang cukup besar ya, berarti banyak ya. Silakan dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi mengenai sharing? Silakan Ibu Bapak, bisa kita membahas dari Musanya atau mungkin dari Tuhannya, bagaimana ia mengutus Musa, dan kemudian di sini ada beberapa percakapan terutama di bab 4 mengenai perutusan Musa, itu dapat menjadi poin permenungan. Apa yang kita dapat pelajari atau dari Musanya atau dari percakapannya sendiri? Silakan Ibu Bapak. Ya mungkin ini perikop pada malam hari ini cukup rumit gitu ya. Apa yang mau disaringkan juga bingung. Tapi salah satunya kita kalau dari saya sendiri, salah satu yang menarik itu tentu di bab 4 ya. Kita bisa belajar dari Musa sendiri bagaimana ia sudah diutus Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyertai dia. Tapi sering sering Tuhan itu apa ya ditawar sama Musa. Barangkali itu juga yang sering kita alami, menawar-nawar apa ya panggilan Tuhan gitu. Tuhan sudah memperhatikan kesengsaraan umat Israel, demikian juga Tuhan sudah membuat rencana, dan itu yang harus termanifestasi dalam diri Musa. Ya itu salah satu bagian aja. Apakah ada sharing lagi, Bapak, sebelum kita masuk pada pengajarannya? Mas Kris, silakan. Ya, ya saya lagi. Ada perikop yang saya tangkap juga yang ketika Musa merasa dia tidak punya apa-apa dan Tuhan bilang ya tongkat tongkat yang dipunya Musa itu cukup untuk
bisa dibilang bekal untuk pengutusan dia. Nah, kadang-kadang kan kalau saya tangkapnya gini, Tuhan itu sebenarnya nggak butuh kita bisa apa ini itu, tapi kemauan untuk diutus itu yang Tuhan mau gitu. Jadi Tuhan itu nggak nunggu kita lengkap, tapi dia bisa memakai siapapun. Dan saya yakin sih kalau Musa nggak mau pun Tuhan juga pasti punya cadangan lah. Dia kan apa ya? Ya dia yang menciptakan manusia sebanyak itu gitu. Jadi kalau Musa nggak mau ya Tuhan bisa memakai orang lain. Jadi kita jangan sampai tinggi hati gitu. Kalau seandainya Tuhan beneran ngomong sama kita, terus Tuhan bilang, ya udah kamu saya utus ke sini, terus kita tinggi hati, oh ya berarti ya emang nggak ada pilihan lain, cuma kita doang. Jangan GR dulu gitu. Justru karena Tuhan itu melihat hati, melihat jauh ke dalam diri Musa sampai dia mau kekeh sama Musa untuk mengutusnya untuk tugas yang sebesar itu ya, memimpin suatu bangsa. Gitu. Mimpin satu orang aja kadang rumit gitu. Lagi satu bangsa. Ya, itulah. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Riz. Sebuah refleksi yang sangat menarik ya, bahwa ketika Tuhan memilih kita jangan terlalu sombong. Tapi ini pun juga kita bisa belajar dari Musa. Sebenarnya di balik kebobalan hati Musa, mungkin itu ada bagian dari kerendahan hati Musa juga ya, menyadari diri bahwa kurang di situ gitu ya. Tapi memang benar, jangan sombong bahwa kayaknya saya pilihan Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang dapat mengerjakan ini selain saya dan beberapa teman saja misalnya gitu. Terima kasih Mas Kris, sebuah refleksi yang sangat menarik untuk malam ini, juga bisa ditambahkan. Apakah ada sharing lagi, Ibu Bapak, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa langsung masuk ke pemaparan gitu ya, materi oleh Coach Jos di bagian pertama. Nanti di bagian kedua akan saya, jadi kita nanti gantian. Ketika saya presentasi, Coach Jos yang akan menjadi tim teknisnya. Oke, untuk yang pertama, Coach Jos, silakan.